Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin sholihah walamma nawawi salafun nasolihun ajarakumullah lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pada para habaib, alim ulama, sesepuh bini sepuh yang saya hormati, wabil khusus Bapak Dr. Andreas Juhdi Amin selaku pengampu mata kuliah Khitobah muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara mengenai Islam yang ada di tanah Jawa ini sangatlah unik, khususnya pada bulan Syuro. Bulan Syuro itu diambil dari bahasa Arab yang namanya Asyuro. Sama orang Jawa hanya diambil nama belakangnya saja yang menjadi Syuro. Uniknya orang Jawa itu pada bulan Syuro berpikir yang tidak seperti menikah tidak berani, pindah rumah juga tidak berani. Katanya bulan Syuro itu isinya wingit atau para demit-demit itu berkeliaran. Makanya ada orang bilang kalau orang Jawa itu seperti mendekati kemusyrikan dan banyak juga yang percaya. Ini merupakan sebuah kesalahan. Ya memang sebuah kesalahan. Sebenarnya orang Jawa itu ada benarnya juga. Dalam bulan Syuro itu tidak boleh menikah. Sebab kenapa? Karena kita ini orang Islam. Lah kenapa kok tidak boleh menikah di bulan Syuro? Ya karena bulan Syuro itu sebenarnya adalah bulan sedih atau bulan duka. Karena bulan Syuro ini terjadi peristiwa terbunuhnya cucu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan. Nah, caranya bagaimana untuk menghormatinya? Ya salah satunya itu untuk tidak menikah pada bulan Syuro. Masa pada bulan Syuro kita senang-senang mengadakan acara pernikahan? Harusnya kan kita juga berduka atas kematian Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ya paling tidak kita menghormatinya lah. Atau lebih bagus lagi kita mendoakannya. Apa atau salahnya kita mendoakan orang yang sudah meninggal? Apa salahnya kita mendoakan orang yang sudah meninggal? Wong kita tidak salah, paling tidak kita kan setelah sholat kita membacakan tawasul atau tidak lama, wong itu cuma sebentar, paling juga min fasilatil al-fatihah min fasilatil al-fatihah khususan Sayyidina Hasan Sayyidina Husain lahumul fatihah, lalu membaca al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai selesai. Doa tawasul juga bisa ditujukan kepada orang yang masih hidup. Tujuannya agar kita mendapat wasilah dari orang-orang yang kita tawasuli, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Maidah ayat 35 yang artinya bertakwalah kepada Allah, carilah perantara mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah pada jalannya supaya kalian bahagia. Nah, semua itu agar mendapatkan apa? Wasilah. Wasilah sendiri artinya sesuatu yang diberikan kedudukan dan kemuliaan oleh Allah yang diberikan kepada para nabi, wali dan sholihun. Contohnya saat turun hujan kita tawasul kepada Nabi Khidir alaihissalam. Contohnya seperti min fi fasilatil al-fatihah khususan Nabi Khidir alaihissalam lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nah, sampai selesai agar mendapat wasilah Nabi Khidir alaihissalam biar kita terhindar dari sambaran petir dan air hujan itu menjadi berkah. Seperti itu.
tawasul ini kalau saat zikir tahlil juga sering dibaca. Yang pertama kepada Nabi Muhammad, kepada sahabat-sahabat Nabi, Syekh Abdul Qadir Jailani, kepada para ulama-ulama yang mendahului seperti Mbah Hasyim Asy'ari, seperti Mbah Khalil Bangkalan, atau siapa lagi yang ulama-ulama yang mendahului kita yang top-top pada zamannya lah. Nah, muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itulah keibadahan wasilah para nabi dan para ulama-ulama pendahulu kita. Belum seperti Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah imam-imam besar atau imam madhab. Belum lagi yang ada di Indonesia, ada banyak seperti Syekh Subakir atau Syekh Muhammad Al-Bakir, Syekh Jumatul Kubra atau Syekh Husain Jamaluddin Akbar, dan para wali songo. Loh, ini orang-orang hebat semua. Apa ada orang zaman sekarang yang seperti beliau-beliau? Tidak ada, terutama wali-wali yang ada di Indonesia ini. Beliau ini yang Bapak Taklas menyebarkan agama Islam di Indonesia. Syekh Jumatul Kubra yang bagian mengajarkan ngaji. Lah, Syekh Bakir ini yang diberikan jatah untuk mengislamkan orang-orang Jawa yang menganut keyakinan Bhairawa Tantra. Lah, Bhairawa Tantra ini ajarannya yang sangat mengerikan. Bhairawa Tantra ajarannya ini dinamakan upayasa. Upayasa ini di dalam upacaranya memakan daging manusia. Makanya banyak wali-wali yang meninggal karena disate oleh orang-orang Bhairawa Tantra ini. Di samping itu, dalam upacara upayasa, kegiatannya sangat tidak pantas di dalam agama Islam. Pertama, memakan daging manusia, lalu berjoget ria telanjang, laki-laki perempuan jadi satu sambil memutari manusia yang mau dimakan itu, dan sambil minum arak, bahkan sampai melakukan hubungan seks bebas. Betapa mengerikannya orang Jawa pada zaman itu. Lah, setelah itu orang Bhairawa Tantra ini melakukan moksa. Lah, moksa ini adalah suatu topo yang dilakukan agar sukma dan raga orang itu menghilang dari dunia. Tapi orang-orang Bhairawa Tantra ini banyak yang gagal, dan gagalnya konon katanya ini berubah menjadi jenglot. Ya, ini mungkin salah satu permulaan dari jenglot. Nah, oleh sebab itu, oleh Syekh Subakir, ajarannya ini diganti, yang awalnya memakan daging manusia diganti dengan ingkung ayam atau ingkung bebek dan tumpeng. Lalu yang berjoget ria ini sambil minum arak dan hubungan seks bebas diganti dengan disuruh duduk dan membaca lafaz la ilaha illallah dan syahadat. Nah, yang moksa ini diganti dengan bacaan wirid seperti hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulah wa ni'mal nasir, dan seterusnya. Masih banyak lagi. Kalau wirid itu ada banyak sekali. Makanya jangan kaget kalau Jawa itu masih sering ada adat ingkung dan tumpengan wiritan. Yang penting satu saja niatnya. Kita jangan sirik. Jangan sirik niat kita tetap satu, menyembah Allah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayat 172 yang artinya 172 sampai 174 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhan kalian? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kalian tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, atau agar kalian tidak mengatakan sesungguhnya orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedangkan kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami
karena perbuatan orang-orang yang terdahulu, dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali kepada kebenaran. Nah, makanya meskipun nenek moyang kita itu adanya seperti itu, kita jangan menganggapnya syirik. Kita tuh niatnya tetap satu, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup itu saja. Jangan beranggapan syirik, musik apa itu namanya. Pokoknya kita niatnya tetap satu, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup itu dulu dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.